Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala babul masajid, bab menjelaskan mengenai tentang masjid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang sebab-sebab doa seseorang itu belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu faktornya karena banyak yang mengkonsumsi sesuatu yang haram, makan minum yang haram. Bahkan kemarin kita sudah bahas, umat Islam terkadang makan minum yang haram mereka takut, tapi melakukan yang haram mereka berani. Dikasih babi, dikasih anjing, mereka takut, tapi melakukan perbuatan yang haram itu berani. Korupsi, nipu orang, mencuri, ya, dan seterusnya. Ya, justru itu salah satu yang mengakibatkan doa seseorang itu belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak sebab-sebab yang lain. Sekarang kita masuk kepada babul masajid, bab menjelaskan tentang masjid, di mana kita tahu bahwa masjid adalah mahalus sholat wa ibadah, tempat untuk kita sholat dan melakukan ibadah. Dan kita nggak boleh dan tidak sah melakukan ibadah kecuali dalam masjid. Ibadah apa? Di antaranya adalah iktikaf. Jadi kita baru jadi musola, habis sholat cuma dapat pahala sholat doang, tapi pahala iktikaf itu nggak dapat. Kenapa? Karena ini bukan masjid. Yang dapat pahala kita iktikaf itu hanya di masjid saja. Dan kita ke masjid pula kalau tidak niat iktikaf ya sama aja. Jadi percuma kalau orang datang ke masjid tapi enggak pernah tuh hatinya niat buat iktikaf. Jadi orang mendapatkan pahala iktikaf salah satunya adalah pertama faktornya masjid, yang kedua adalah niat. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid. Saya niat iktikaf pada masjid ini. Kalau kita nggak hafal lafaz bahasa Arabnya, udah dalam hati aja saya niat iktikaf. Itu salah satu keutamaan. Kita duduk saja di masjid mendapatkan pahala, apalagi melakukan ibadah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur wa an tanazzafa wa tutayyaba. Warawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Sahih Salam. Dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di dalam rumah, wa an tunazzafa, dan untuk membersihkannya, dan juga Nabi memerintahkan untuk dikasih wangi-wangian. Nah, poin yang pertama bahwasanya kita ini sebagai umat Nabi diperintahkan untuk membuat sebuah masjid. Masjid di sini bukan masjid jami, Pak. Jadi di zaman Rasulullah itu masjid ada dua. Ada masjid jami, ada masjid ghairu jami. Cukup dua. Tapi karena sudah masuk ke Indonesia, nama untuk ibadah itu macam-macam. Ada masjid, ada musola, ada langgar, ada surau, apalagi ya, itu yang sudah masuk ke Indonesia. Padahal di zaman Nabi masjid cuma dua. Pertama masjid jami, yang kedua masjid ghairu jami. Kalau masjid jami adalah masjid yang dipakai untuk sholat Jumat, itu namanya masjid jami. Masjid ghairu jami sebaliknya, berarti tidak bisa digunakan untuk sholat Jumat. Sehingga ketika bahasa itu masuk ke Indonesia, masjid ghairu jami itu banyak. Ada musola, ada yang namanya langgar, ada yang namanya surau. Itu semua dipakai buat sholat, tapi nggak boleh dipakai untuk sholat Jumat. Sholat Jumat khusus untuk masjid jami namanya. Fenomena terjadi belakangan ini kita bisa lihat di tahun 2020 kemarin, 2020-2021 banyak musola disulap jadi masjid. Gara-gara apa? Gara-gara COVID, masjid ditutupin semua.
Akhirnya ada sebagian masyarakat melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana caranya? Ya udah, musola dipakai untuk sholat Jumat. Karena mungkin ketua DKM mendapatkan pemasukan yang lebih, ya udah sekalian aja dibikin apa? Dibikin masjid. Ya wakafnya diganti berubah menjadi masjid. Itu fenomena yang terjadi. Nah, jadi nanti ada beberapa ketentuan yang cukup ketat dalam membuat sebuah masjid. Tidak semua musola bisa dirubah menjadi masjid. Tergantung siapa wakifnya. Orang yang mewakafkan dulu itu mewakafkan buat musola atau buat masjid. Satu. Yang kedua, masjid itu jangan terlalu banyak. Nanti akan berpengaruh kepada ibadah seseorang. Di mana masjid yang lebih utama, ya itulah dianggap sholatnya itu sah. Jadi kalau kita di sini agak sedikit jauh antara satu masjid dengan masjid yang lain, yang kedua alasannya karena masyarakat udah banyak. Kalau cuma satu masjid itu kurang menampung jamaah tuh. Nah sehingga apa? Dibuatlah masjid yang lain. Kalau ada alasan-alasan tertentu silakan. Dalam satu RT misalnya ada 2 masjid, dalam satu kampung ada beberapa masjid. Jangan sampai deketan. Ini misalnya masjid nih Al-Quran, masjid lagi, ya itu dekat itu jaraknya tuh, ya nggak sampai beberapa kilo. Nah itu ada beberapa ketentuan yang cukup ketat. Wasnufida minhu annahu yahtamilu ittikhadhu masjid fidur lis-sholati kal masjid yusalli fi ahlul bait. Diambil paham dari hadis itu bisa jadi kemungkinan kita dianjurkan membuat masjid di rumah untuk sholat seperti masjid yang dipakai oleh penghuni rumah. Nah ini orang dulu nih yang emang rumahnya pada apa? Pada gede, rumahnya pada luas, tanahnya masih pada luas, pada gede. Ya buat kamar ada, buat dapur ada, buat ruang tamu ada. Nah diperintahkan apa? Satu, bikin satu tempat untuk dia beribadah di situ. Itu kalau kita punya apa? Punya rumah luas tuh gitu. Bikin tuh satu lokal, satu ruangan untuk kita ibadah di situ. Apa tujuannya? Tujuannya adalah wal hikmatu fi dzalik inna wal masjid fil bait yahsulu lahu thawabul i'tikaf bi niyatihi wa mukhlifihi. Kalau dia niatin buat masjid di rumah, itu akan terhasil pahala i'tikaf dengan dia cuma diem doang di situ dapat pahala. Apalagi dia baca Quran, dia zikir di situ dan seterusnya. Maka penting sekali kita di rumah itu ada yang namanya tempat untuk masjid. Kalau ruangan kita terlalu sempit, minimal itu rumah kita pakai buat apa? Buat sholat. Jangan itu rumah cuma kita pakai buat tidur doang. Ya itu rumah kita pakai sebagai tempat istirahat doang. Nggak pernah kita sholat di mana? Di rumah. Ustaz kan lebih afdal di masjid atau sholatnya. Iya. Kalau sholat wajib kita afdalnya di musola. Tapi kalau kita sholat sunnah itu silahkan di rumah. Sholat tahajud, ya, sholat sunnah taubat, kita deres Al-Quran, itu nggak apa-apa di rumah. Jangan sampai rumah kita itu cuma seperti kuburan. Itu orang yang ada dalam kuburan memang sholat, memang ibadah, kan tidak sebagai tempat apa? Tempat peristirahatan doang. Jadi kalau rumah cuma kita pakai buat tidur, nonton TV, main sama bocah, main sama keluarga, ya sama. 11-12 sama apa? Sama kuburan. Makanya di rumah kita pakai buat apa? Ya setidaknya lah setiap malam kita baca surah Al-Waqiah. Nabi mengatakan bahwasanya man qara'a surat Al-Waqiah fi kulli lailatin lam tusibu faqatun abadan. Orang yang baca surah Waqiah setiap malam itu tidak akan terkena yang namanya kefakiran dan kemiskinan. Kalaupun nggak kaya minimal apa? Allah cukupkan. Nah, kapan dibacanya? Udah di rumah tuh. Bacanya sebelum tidur surah Al-Waqiah atau surah yang lain. Atau kita punya zikir-zikir tertentu, baca di rumah. Jadi rumah jangan sampai hampa dan kosong tanpa ada nilai ibadah di dalamnya.
Hadis yang kedua, wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida muttafaqun alaihi wa zada Muslimun wa Nasara. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang Yahudi. Ya, orang Yahudi luar biasa emang. Apa kata Nabi? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka jadikan kubur para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, ini sebetulnya mereka ini orang-orang yang diutus sesuai dengan Nabi kita Muhammad SAW. Cuman kalau orang Nasoro itu adalah diutusnya kepada Nabi Isa, orang Yahudi Nabi Musa. Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad itu agamanya sama, Pak. Agamanya apa? Islam. Cuma tata cara melakukan ibadahnya yang berbeda. Mungkin Nabi Musa ibadah sholatnya tidak seperti yang kita lakukan. Nabi Isa pun demikian. Tapi orang Nasrani, orang Yahudi yang benar-benar beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, mereka sholat. Mereka sholat. Ya, kita sering singgung ketika masuk di mana? Di bulan apa tuh? Asyura. Rasulullah ketika sampai di kota Madinah melihat orang Yahudi. Ini orang Yahudi ngapain nih? Gak makan, gak minum di siang hari. Ditanya sama Rasulullah, kamu ini ngapain? Apa kata orang-orang Yahudi? Kami takziman, kami menghormati Nabi Allah Musa alaihissalam, karena pada tanggal 10 Asyura Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka berpuasa. Lalu Nabi agar berbeda ibadahnya, kata Rasulullah, in istu ila qabilin la asumana tasum. Kalau saya hidup pada tahun yang akan datang, maka saya akan berpuasa pada sebelumnya. Berarti tanggal berapa? Tanggal 9. Nah, maka disitulah bahwasanya orang Yahudi pun itu demikian. Kenapa orang Yahudi? Orang Yahudi juga puasa. Jadi kalau Yahudi benar, Nasrani benar, itu sama syariatnya dengan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma tata caranya yang berbeda. Yang kedua, orang Yahudi ini dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, ya, bahwasanya orang Yahudi itu pernah sholat. Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam sholat bina'al. Rasulullah pernah sholat itu dengan menggunakan sendal. Wal asal fi dzalika anna al-yahuda numu 'ala sholati bina'al. Asalnya dulu orang Yahudi melarang orang sholat itu pakai sendal. Ya, Nabi pernah sholat pakai sendal, cuman sendal yang apa? Yang bersih dari kotoran. Itu satu, ya. Kita bisa melihat sekarang orang apa tuh? Orang-orang Nasrani kalau ke gereja. Kalau ke gereja dia buka sepatu atau dipakai sepatunya? Pakai sepatunya. Mau itu presiden kayak dipakai sepatunya. Kalau orang Islam kira-kira dipakai atau dibuka sepatunya? Dibuka. Mau itu presiden, orang kaya, orang miskin, orang ibadah, ulama, masyarakat awam datang ke masjid, datang ke mushola, sepatu dan sendalnya baik dibuka. Tapi orang-orang yang ada di sana tuh, di mana? Di gereja, itu nggak boleh dibuka. Pakai dasi, pakai jas, masuk ke rumah ibadahnya nggak diapain? Nggak dibuka. Nah, dulu orang Yahudi pernah sholat begitu, sholat menggunakan yang namanya sepatu dan sendal, dan itu terjadi sampai sekarang. Yang kedua, Rasul mengatakan bahwasanya tanah yang ada di permukaan bumi ini Allah jadikan al-ardu kulluha masjidun. Tanah ini yang kita sedang tempati ini, itu semuanya dijadikan oleh Allah sebagai masjid. Maka kita sholat dimanapun boleh, selama tempat itu bersih, tempat itu suci dari kotor dan najis. Tapi kalau orang-orang agama yang berbeda dengan Islam, itu ibadah nggak boleh kecuali di rumah ibadahnya. Orang Nasrani kalau semuanya di mana? Di gereja. Sabtu Minggu itu di gereja. Boleh nggak kira-kira di rumah? Nggak boleh. Tapi kita sholat 5 waktu
Boleh nggak di rumah? Di masjid boleh nggak? Di musola boleh nggak? Boleh, di mana aja. Gitu. Apalagi orang-orang Konghucu harus ke wihara. Memang sembahyang di sana, nggak boleh di tempat-tempat yang lain. Nah kita ini cuma dikhususkan di hari Jumat doang. Hari Jumat memang harus dipakai di mana? Di masjid, namanya masjid ya. Yang selebihnya kita sholat boleh di mana aja Pak. Coba kita bayangkan, kalau orang Islam sholat Jumatnya harus di Masjidil Haram, ribet apa enggak? Ribet nggak? Ribet. Gimana kita setiap Jumat ke sholat? Iya, makanya Allah katakan, Rasul katakan, ini semua permukaan bumi ini dijadikan masjid. Kecuali kita nggak boleh sholat itu di kamar mandi, di kandang kambing, di tempat sampah, nggak boleh. Kenapa? Ada najis dan ada kotoran. Ini salah satu keutamaan umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi mengatakan, Allah melaknat orang Yahudi di mana mereka jadikan kubur para anbiya mereka sebagai masjid. Ya, Nabi Musa ketika dibunuh, nabi-nabi yang lain, kemudian kubur mereka diapain? Dijadikan masjid. Walahuma min hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma, kanu iza mata fihim ar-rajul as-salih banaw ala qabrihi masjidan. Dari hadis Siti Aisyah dulu, apabila orang soleh wafat, mereka bangunkan di atas kuburnya sebagai masjid. Sampai Nabi mengatakan, ulaika sirarul khalqi, mereka adalah makhluk Allah yang sangat buruk sekali. Jadi di mana masjid itu dibangun, di bawahnya ada kuburan. Jangankan masjid buat kita ibadah, jalan tol itu Pak, jalan tol yang kita lalui itu kalau ada kuburan, kira-kira diterusin atau proyeknya? Enggak, pasti diapain dulu? Digali dulu, dipindahin. Ya, tol Cipali itu yang harusnya bisa lurus, tapi disuruh bilang dulu kenapa? Karena ada satu makam yang memang makam itu nggak bisa untuk digali. Mungkin infonya nggak boleh digali. Mau nggak mau itu yang seharusnya bisa lurus saja, agak sedikit belok dulu dikit. Kenapa? Tadi menghormati makam. Ini ya kalau kita bahasa kasar, brexitnya nih orang Yahudi, kuburan dijadiin apa? Masjid. Sejarah kita sekarang ini banyak di masjid itu, di samping masjid, depan masjid, ada banyak kuburan orang muslim, banyak kan? Kira-kira tujuannya apa? Di masjid banyak, di samping ada kuburan, di depan ada kuburan, ya. Itu kira-kira tujuannya apa? Itu sebetulnya warisan jajahan Belanda. Jadi orang Belanda tidak menginginkan orang Islam itu datang ke masjid supaya mereka takut. Jadi kalau ada yang meninggal, kuburan tuh samping masjid. Loh, kuburan di mana? Depan masjid. Dulu nggak kayak gini, sekarang kita. Ya, sekarang kita enak, kita banyak lampu. Bahkan jangankan kuburan di masjid, kuburan di mobil aja banyak. Orang yang pada di sono pada ngapain? Pada pacaran. Orang nggak boleh iseng lagi sekarang. Tapi kalau zaman 60 70-an emang lampu belum ada. Itu zaman kolonial Belanda emang sengaja tuh. Orang Belanda ingin menjauhkan agama dari orang-orang Islam. Ada yang meninggal, kubur tuh samping masjid. Ya, supaya apa? Mereka iseng kalau mana? Ke masjid, takut, serem gitu. Ya, jangan kita bayangkan masjid pada zaman sekarang. Zaman sekarang Masya Allah, kuburan udah ramai. Kadang-kadang kuburan dibikin apa? Dibikin rumah di situ, saking nggak punya rumahnya. Nah, maka oleh karena itu kita nggak diperbolehkan. Jadi justru itu ya warisan orang-orang Belanda agar umat Islam jauh dari agamanya. Maka taruhlah ke masjid-masjid. Kalau tujuannya lain, misalnya Ustaz saya biar lebih gampang nih ziarahnya, habis sholat saya ziarah, ya kalau memang tujuan demikian nggak apa-apa. Apalagi kalau memang masjid itu punya wakaf, tanah wakil, itu silakan aja. Keluarganya meninggal, taruh depan masjid nggak apa-apa. Ini mah kan zaman dulu karena bukan begitu, bukan keluarganya. Jadi siapa aja yang meninggal taruh di depan masjid, samping masjid. Tujuannya supaya umat Islam enggak lagi mana ke dalam masjid. Ini aja yang sekarang masjid jauh dari kuburan, jangan pada datang ke masjid. Apalagi kalau ada kuburannya gitu.
Nah, ini salah satu tradisi orang-orang Yahudi sampai Nabi mengatakan Allah melaknat orang Yahudi di mana kuburan para nabi mereka dijadikan sebagai masjid. Dalam satu riwayat, apabila ada orang laki-laki yang soleh, mereka bangun di atas kuburannya sebagai masjid. Kemudian di sini diceritakan bagaimana di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu ada kuburan siapa? Nabi Muhammad SAW. Di roboh ada situ. Kira-kira kita sholat ngadep ke kuburan atau sholatnya menghadap ke arah kiblat? Ngadep ke kuburan Nabi kan? Enggak. Jadi jangan kita, itu kan di Madinah aja ada kuburan Nabi, berarti boleh dong yang namanya kuburan atasnya itu masjid. Nah, di Madinah ternyata di sini diceritakan ya, bahkan bukan kuburan Nabi saja, ada kuburan sahabat Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Kemudian dikatakan haza fi ahdi Imam Nawawi. Ini pada masa Imam Nawawi. Wa amma fi ahdina al-mutaakhir, adapun pada masa sekarang nih, faqad bana syubak min ba'id, dan sungguh mereka membangun sebuah lorong yang jaraknya cukup jauh. Fal musalli la yatawajjahu ilal qabr, orang yang sholat tidak menghadap ke arah kuburan. Nanti dalam hadis yang lain kita nggak boleh sholat itu menghadap ke arah kuburan. Ya biasanya ini yang Ustaz dapat jok tanah merah ini ada yang meninggal ngaji dari kuburan dibawa ke sholat. Kalau mau sholat jauh, kalau mau masjid juga rada jauh, sholatnya di mana? Di kuburan. Jadi kalau suatu waktu ada demikian, jangan itu kuburan kita sholat menghadap kuburan. Kalau kita di sebelah sana, kalau kiblatnya kita belakang kuburan sih nggak apa-apa ya. Ini kalau kiblatnya misalnya kiblat kita di sana, kuburannya di sini, mau orang sholat menghadap apa? Kuburan. Ya, maka jangan langsung menghadap kuburan, minimal ada kutai atau ada alim-alim. Jangan kita nanti seakan-akan menyembahnya bukan kepada Allah, tapi menyembahnya kepada berkuburan. Yang satu. Yang kedua, kita nggak boleh dulu sholat di atas kuburan. Ya. Bahkan Nabi mengatakan wala yajlis alaihi, kita nggak boleh duduk di situ. Yang dimaksud duduk itu bukan duduk kayak kita biasa, buang hajat di situ. Kuburan diapain? Kuburan dikencingin, kuburan dibuang kotoran. Ya kalau cuma duduk, kita jalan injak-injak, sebatas injak itu ada hajat, insya Allah nggak dosa. Contoh misalnya kalau kita nguburin mayit tuh, ya kira-kira kalau misalnya kuburan itu udah sangat dempet sekali, udah rapat, injak kuburan yang lain kan? Pasti injak. Bawa gotong mayit injak kan? Pasti injak. Nah itu bagaimana nanti sekali nggak boleh duduk di situ. Yang dimaksud dengan duduk bukan semata-mata duduk, tapi kencing di situ. Apa lagi buang air di situ, itu nggak boleh tuh. Ya, Ustaz kalau sekarang mungkin orang agak sering buang air karena ini terjadi di Mekah Madinah itu. Kober namanya apa? Kober namanya apa Ustaz? Baki. Satu lagi apa? Makla sama baki. Itu lihat tuh ukurannya rata. Ada batu besarnya nggak? Batu doang. Ya. Kalau di Indonesia luar biasa. Orang mati dikeramik, dibikin pendopo, ya nggak? Dikeramatin, luar biasa. Maka Nabi mengatakan hukumnya haram. Apa? Meninggikan makam, bahkan ketika dibikin pendopo, dikeramatin, orang pada ke situ. Tujuannya pada minta kemana? Ke kuburan. Coba kita lihat ke Mekah Madinah. Baki di Maklah itu nggak ada kuburan sampai 5 meter, 10 meter. Kayak kemarin itu Ustaz viral negara kita, ya, kuburan 10 meter biar pada orang ziarah di situ. Nah itu nggak boleh. Itu lihat tuh. Jadi baki di Maklah itu kuburan di rata aja. Nah bisa jadi karena kuburan rata kayak gitu, ada orang yang kencing sembarangan, buang air sembarangan, sehingga ulama katakan orang yang sudah wafat itu sama dengan orang yang masih hidup. Ya, ketika kita masih hidup nih, ada orang buang kotoran, kira-kira kita marah enggak? Marah. Ya. Apalagi jangankan di muka kita, Pak. Di pelataran kita tuh
Di depan rumah ada orang buang kotoran, buang sampah, marah nggak kan? Marah. Sama ahli kubur juga begitu. Makanya di mana-mana kalau kita mungkin tahu lah mulai sini mana kuburan mana enggak. Ini kadang-kadang kita nih kalau di mana-mana nih, ya kita kebelet kencing gitu kan. Nah itu jangan sembarangan kencingnya. Bisa jadi tanahnya itu tanah kuburan. Nah itu, maka di situ nggak boleh kata Nabi. Untuk apa? Untuk yang namanya duduk, maksud duduk, buang hajat dan seterusnya di kuburan. Nah ini terkait bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kubur para nabi dan para rasul mereka sebagai masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya adalah dalam masalah masjid ini dikatakan bahwasanya wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu anna Umar marra bi Hasan yanshudu fil masjid. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Sayyidina Umar pernah melintasi di dalam masjid. Kemudian ada orang yang lagi nyanyi-nyanyi di dalam masjid. Falahazza fihi, maka ia memandang kepadanya. Faqala qad kuntu unshidu wa fi man huwa khairun minka. Kemudian dikatakan bahwasanya ia memandang dan dia menyanyikan nasyid-nasyid, dan padanya itu orang yang lebih baik dari kalian. Maksud ini hadis bahwasanya di dalam masjid itu nggak boleh kita untuk melakukan sesuatu yang bukan sifatnya ibadah. Dalam satu lain dikatakan man sami'a rajulan yanshudu dolatan fil masjid falyaqul la raddahu Allahu 'alaika fa innal masajida lam tubna li hazihi. Orang yang mendengar seorang laki-laki yang memberikan nasyid, menyiarkan berita kehilangan di dalam masjid, falyaqul, maka hendaklah katakan la radallahu 'alaika, semoga Allah tidak akan mengembalikan barangnya. Fa innal masajid lam tubna li hazihi, sesungguhnya masjid itu tidak boleh digunakan untuk mengumpulkan barang. Jadi masjid itu memang semata-mata untuk memberikan informasi. Bahkan banyak yang dari kita itu kadang-kadang berita apa? Kematian yang diumumin, jangan kan berita kematian. Ada posyandu, ya, ada pemilu misalnya, itu nggak boleh menggunakan mic masjid, menggunakan suara yang kita informasikan kepada orang lain, kecuali untuk memiliki nilai ibadah. Jangankan itu Pak, nyetel MP3, tilawah Al-Quran, itu kadang-kadang orang nyetel di masjid di berapa? Setengah 11 sudah nyetel. Ya, itu kadang-kadang ada tetangga kita yang bukan orang Islam satu. Ada orang Islam tapi lagi sakit gigi misalnya, lagi meriang, lagi sakit. Dengar kayak gitu ya, walaupun itu ayat Al-Quran, walaupun itu kalimat-kalimat thayyibah, kira-kira ganggu apa enggak? Ganggu apa enggak? Ganggu. Maka bahkan dalam salah satu ulama mengatakan kita nggak boleh nyetel MP3 udah baru jam 10, setengah 11 sudah disetel. Kalau mau ya nantilah jam 11 lewat 15 ya, ataupun setengah 12. Kenapa? Yang dengerin bukan kita aja, tapi banyak orang. Kemarin bulan Ramadan baca Quran, tadarus, kita disuruh tadarus Pak. Kira-kira kalau tadarus jam 1 jam 2 pakai spek luar gimana kira-kira? Tapi baca Qurannya baik ya? Baik, iya baca Qurannya baik, tapi kalau mau tadarus ya jangan jam 1 jam 2, ganggu orang lagi tidur. Kalau mau tadarus, oke lah. Kalau misalnya bulan Ramadan ke DCA jam 10, setengah 11, lebih dari itu udah matiin. Kalau mau dia pakai suara dalam gitu. Kenapa? Kita mementingkan juga. Lihat sekitar kita, orang Islam semua apa enggak? Atau Islam semua Ustaz? Iya, kira-kira ada yang sakit apa enggak? Ada yang masih punya anak bayi atau enggak? Nah itu, jadi jangan kita dalilnya adalah syiar, tapi justru orang lain menjadi terganggu. Takbiran, tentang takbiran dari mulai maghrib sampai subuh tuh. Orang yang dengerin betul kalimat takbir itu bagus, tapi jangan gitu juga. Ya jam 10 selesai lah, ntar lagi jam 4 mulai
Nah, baru udah mau siang nih, gak apa-apa. Nah, disinilah perlu kita kearifan dalam kita syiar Islam. Ya, jangan sampai seperti tadi tuh. Bahkan kita ngumumin barang di masjid aja itu nggak boleh. Ya, barang kehilangan kan. Sampai Nabi doain la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak akan kembalikan barang itu. Padahal sesuatu yang ada maslahatnya. Ya apalagi tadi seperti baca Quran, seperti takbiran atau ngomongin sesuatu yang lain, itu usahakan jangan sampai mengganggu orang. Kenapa? Itu etika kita di dalam masjid. Apalagi jualan di dalam masjid itu nggak boleh. Nanti kita akan baca hadisnya. Nabi pernah sholat Jumat, Rasulullah sholat Jumat. Kemudian Nabi lagi khutbah. Ini yang khutbah berkali-kali Rasulullah khutbah. Kemudian dihadiri oleh orang banyak. Ada sekelompok orang-orang yang pada rombongan kontak membawa barang dagangan. Kalau zaman sekarang mungkin ada mobil bak yang 10.000 berapa? 3. Itu lagi khutbah di masjid, ada yang lewat diobral ke barang. Itu yang ada di dalam masjid bukan dari Nabi. Pada apa? Pada keluar semua. Yang ada cuma 12 orang di dalam masjid. Itu di zaman Rasulullah, dan itu pada saat itu orang imannya pada kuat semua. Tapi mereka terlena dengan godaan tadi yang menjual tuh. Ya coba misalnya kita baju yang biasanya baju misalnya 200.000, tapi ketika hari Jumat lagi khutbah dijual 50.000, gimana orang nggak tergiur tuh? Itu pada keluar semua orang, pada mau membeli semua pakaian. Ya sampai Nabi memberikan nasihat. Nah disitulah ada ulama mengatakan 12 orang dalam melakukan sholat Jumat itu jadi tidak harus 40 orang. Memang Abdullah 40 orang. Cuman ketika Nabi pernah khutbah, kemudian Nabi ditinggal, cuma ada 12 orang. Ulama mengatakan ada yang membolehkan kalau 12 orang pun cukup. Karena pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nah kalau kita di Al-Azhar, Al-Muwahhidin tuh, di proyek tuh, itu pun banyak orang dagang tuh. Ya, emang momen dia tuh jual peci, jual sarung, jual barang dan seterusnya. Jualannya sih kagak jadi masalah, transaksinya. Bahkan itu kalau di sana tuh ya, Arab itu ketika sholat Jumat ya udah, bahkan rukonya nggak diapain, nggak ditutup, udah jalan-jalan aja. Karena ada yang sholat di mana? Di tokonya, di sholat di tokonya gitu dan seterusnya. Nah ini menandakan bahwasanya kita di hari Jumat itu nggak boleh transaksi. Bahkan ada guru saya pernah mengajarkan kita kalau beli barang usahakan jangan di apa? Jangan di hari Jumat. Biasanya kalau kita beli barang di hari Jumat itu barangnya nggak awet. Di handphone, di TV, di motor, usahakan di hari Jumat. Walaupun sebetulnya perintahnya itu nggak boleh transaksi ketika khatib sedang khutbah. Setelah khatib khutbah selesai ya boleh aja. Cuma tadi ada satu pendapat yang mengatakan apiknya kalau kita beli barang yang berharga jangan di hari Jumat. Kenapa? Bisa jadi barang kita kurang awet. Tapi itu benar Pak. Ya, pernah sekali dua kali kita praktekkan benar, nggak lama ya rusak juga. Belinya di hari apa? Di hari Jumat. Transaksi apapun, ya kalau bisa di hari Kamis atau di hari Sabtu dan seterusnya. Nah ini bahwasanya sekali lagi masjid benar-benar dipakai untuk ibadah. Lagi perempuan, ya perempuan itu memang ada keharaman secara khusus. Jadi perempuan yang haid, perempuan yang sedang datang bulan itu nggak boleh ngikut ngaji kayak gini Pak dalam masjid. Gitu. Ustaz kan saya mau Isra Mi'raj dengan pengajian kan baik, iya baik. Cuman memang masjid itu diperuntukkan bukan buat orang yang sedang haid. Kalau sedang suci dia nggak haid silahkan datang ke masjid. Kan dia pakai apa sekarang? Pakai pembalut, pakai softtek dan seterusnya. Ya, kan ilatnya tidak apa? Ilatnya tidak mengotori. Bukan masalah ilatnya tidak mengotori. Inilah hilul masjid lihaidin wa junubin. Kata Nabi, saya tidak halalkan masjid kepada dua orang yang junub dan orang yang haid. Orang yang junub itu bisa jadi laki-laki. Laki-laki kira-kira kalau junub motorin masjid apa enggak? Kan enggak. Ya, secara kotor dia mimpi, kemudian di dalam masjid mungkin lagi itikaf kali.
Ketika pembawa mimpi itu nggak boleh dalam masjid, tapi ini mau mengotori. Nah, secara jiwanya itu kotor, makanya dia harus mandi dulu. Maka perempuan nggak boleh dia diem di mana? Di dalam masjid. Yang boleh apa? Cuma murur itu lewat dari sini lewat ke sana. Karena Siti Aisyah memang rumahnya di Masjid Nabawi itu cuma lewat doang ketika sedang haid. Nah, selebihnya itu tidak diperbolehkan buat perempuan ada di dalam masjid. Yang ketiga, tentunya keutamaan kita beribadah dalam masjid. Apalagi masjid yang sangat memiliki nilai ibadah yang banyak. Pertama, Masjidil Haram. Nabi mengatakan salat di masjid hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwahu illal Masjidil Haram. Salat di Masjid Nabawi lebih baik dibandingkan masjid yang lain dengan pahalanya itu 1000 kecuali Masjidil Haram. Jadi salat di Masjid Nabawi pahalanya berapa? 1000. Masjidil Haram 100.000. Kira-kira kita pernah sholat sampai 1000? Sholat pernah nggak? Udah sholat terawih yang capek kaki, apalagi sholat sampai 1000. Makanya orang yang ke umroh ataupun haji itu luar biasa, pahalanya luar biasa. 1 kali sholat balasannya sampai 1000 kali. Bahkan Nabi mengatakan la tusaddu rihal illa fi salasati masajid. Jangan kalian maksakan perjalanan kecuali ke masjid. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjid Aqsa. Itu 3 masjid. Masjid Haram itu 100.000, Masjid Nabawi itu 1000, Masjid Aqsa itu 500. Sholat di Masjid Aqsa 500 kali. Dan Nabi mengatakan 3 masjid itulah kejar untuk melakukan ibadah. Kalau Masjid Kuba itu bandingannya 1 kali salat di Masjid Kuba sama dia melakukan 1 kali umroh. Jadi kalau orang umroh ke kota Madinah belum melakukan rangkaian ibadah umroh, dia sholat di Masjid Kuba itu pahalanya sama dengan dia melaksanakan 1 kali umroh. Itu di Masjid Kuba. Kalau kita kan lebih itu, yang kita paksain bukan sholat ke situ lah, sholat ke Al-Jabar. Mama kalau belum ke Al-Jabar kayaknya belum afdol, asal pengajian malah jalannya ke Al-Jabar. Dulu ada di Depok masih apa? Bomas, baru jadi Bomas semua. Sekarang di Al-Jabar nih. Justru yang Nabi katakan tuh 3 masjid kita, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk ke sana. Amin ya rabbal alamin. Niat aja dulu apa tiap berangkatnya ya. Kalau kita udah niat, insya Allah suatu waktu bisa untuk sholat di sana. Niatin apa? Niatin sholat, bukan dikorban kan. Ya, kenapa? Pahalanya itu sangat luar biasa. Habis masjid apa? Musola. Jadi kalau rada-rada masjid jauh dengan rumah kita, ya udah datang kemana? Musola. Nanti sholat sunnah perbanyak di rumah. Itu adalah keutamaan kita, sholat berjamaah dan sholat di tempat-tempat yang mulia tentunya memiliki nilai ibadah yang banyak. Masjid Al-Jabar dan masjid kita di kampung gua sama apa pahalanya? Sama. Kalau kita berjamaah 27, kalau sendiri satu. Mau masjid mana juga sama, kecuali cuma berapa? 3 masjid itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kadang-kadang ada orang yang memang sesuai dengan kebiasaan di mana, di kampung halamannya, ya, masjid depan rumah, musola depan rumah, itu kayaknya buat sholat jamaah berat banget ya. Suatu waktu dia pergi ke sana tuh, Masjidil Haram, Masjid Nabawi sama. Sholatnya di mana? Di hotel lagi aja. Padahal itu masih depan mata. Itu tadi karena nggak ada niat, nggak ada kesungguhan untuk melakukan ibadah. Sama-sama cuma tidur, sholatnya di hotel, makan, nggak ada jalan untuk melakukan ibadah. Maka kita mumpung masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, ada musola kita gunain untuk sholat wajib. Masjid dekat kita gunain untuk sholat Jumat dan seterusnya. Kenapa? Nilai pahalanya itu berlipat. Di hari ini yang al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وجعلنا هدى معلوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.